Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat datang kembali di ibadah kita sesi yang pertama. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh sukacita mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Puji syukur sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, anugerahmu, kebaikanmu yang terus kau berikan kepada kami. Sampai pada hari ini Tuhan, di hari Sabatmu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, Engkau melihat kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel ini Tuhan. Kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan hari-hari yang telah kau ciptakan Tuhan sampai pada hari ini, kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu Tuhan Yesus. Keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Kau juga memberikan kami berkat napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bermohon kepadamu Tuhan. Kami sepakat untuk datang kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan namamu untuk menyenangkan hatimu Bapa. Kuasai hati pikiran kami, kuasai hati pikiran kami hanya fokus kepadamu dalam ibadah ini Tuhan. Kami ingin memuji, menyembahmu, memuliakan, meninggikan namamu dan mendengarkan firman-Mu, isi hatimu Tuhan. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan di akhir bulan April ini Tuhan, sampai minggu ke depan di bulan Mei Tuhan. Kami percaya Kau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat teracung ke surga itu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai opung keluarga besar kami masing-masing, anak menantu cucu kami Kau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, ibadah sesi pertama nih Tuhan, kami tetap serahkan kepadamu Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Muda Polta Sihan Tuhan. Berkati dengan hikmat marifat dari surga, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, untuk berkata-kata tentang firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga untuk pemimpin rohani kami Tuhan, yang dari Jakarta Bapak Insinyur ini Konyotor Jarjo Tuhan. Kau berkati kesehatan, panjang umur, berkati keluarga besarnya, berkati pelayanan Tuhan Yesus. Berkati juga Gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Edi Pretno, para seluruh hamba-Mu Tuhan yang ada di Sumatera Utara Tuhan. Kami tetap serahkan kepada berkati kesehatan, panjang umur, berkati keluarganya ya Tuhan. Anak menantu cucunya juga Kau berkati, pelayanannya Kau berkati ya Tuhan Yesus. Usaha pekerjaannya Kau berkati berlimpah-limpah ya lah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kepadamu Tuhan, di tangan-Mu Indonesia Tuhan. Salam Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Pemerintahan pusat sampai pemerintahan kecil juga ada di tangan-Mu Tuhan. Pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin terendah Kau berkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan dan takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Engkau mengetahui Tuhan, Engkau melihat Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Kau berkati ekonominya Tuhan, Kau pulihkan ekonominya Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berkati pendidikannya Tuhan.
Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami serahkan kepadamu semua Tuhan Indonesia ini Tuhan. Begitu juga untuk program-program yang telah berjalan Kau berkati Tuhan. Khususnya untuk tahun 2024 Tuhan. Pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden, para gubernur, kepala-kepala daerah kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Kau yang telah pilih semua Tuhan, para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. DPR, MPR Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan semuanya dengan hikmat-hikmat takut akan Kau Tuhan. Begitu juga untuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya di dalam nama Yesus. TNI Polri juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Ada kesatuan hati pikiran mereka Tuhan, kesatuan hati pikiran mereka dalam melaksanakan tugas Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu sesi 1, sesi pertama dan kedua kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau turut campur tangan Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Kita yang siap melayani beribadah, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi hari ini kami datang mengatur persembahan kami di hadapan-Mu, dan kami menunggu-nunggu, kami menanti-nantikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Datanglah bagi kami, datangkanlah kehadiran-Mu, datanglah hadirat-Mu seperti hujan yang lebat pagi hari ini, membasahi setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamu kami pagi hari ini, hadirat-Mu yang mengubahkan hati kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Satu yang menjadi fokus kami pagi hari ini, hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami mengakui kebesaran-Mu di hidup kami. Tuhan yang sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh nyata perbuatan-Mu Tuhan. Kami datang bawa syukur, bawa pujian, membawa hati kami
bersama-sama mengakui kebesarannya di tengah-tengah. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersama sekali lagi.
tidak pernah bosan menghadapi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang tidak pernah mundur atas hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang tidak pernah jenuh menghadapi setiap kami. Selalu dan selalu Engkau mengangkat hati kami. Selalu dan selalu Engkau meneguhkan setiap kami, Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau menghargai kami seperti biji mata-Mu. Engkau menjaga, Engkau mengawasi, Engkau mengelilingi kami dengan kasih dan setia. Syarabayala bayala bayala, Syarabayala bayala bayala, Syarabayala Syarabayala bayala bayala. Kau yang mengangkat hati kami dari lembah kekelaman. Kau yang menguatkan kaki kami yang goyang, mengangkat tangan kami yang lemah, memberikan
menerima dengan hati yang bersyukur. Bagimu Tuhan hidupku, akanlah Tuhan bagi kemuliaan. Ini kami Tuhan, genapilah apa yang menjadi rancangan-Mu yang semula atas hidup kami. Kembalikan kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, akanlah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Jadikan kami orang yang Engkau utus memberitakan firman-Mu sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia bagi kita, amin. Berapa banyak yang merasakan kesetiaan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan, haleluya. Boleh katakan pada kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus setia kepadamu dan kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu menyapa kita semua yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Di ibadah sisi pertama, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan setiap hari, amin. Sebab pujian yang keluar dari setiap mulut kita untuk memuliakan Tuhan, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Yang sepakat bersama dengan saya, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Aku kan bernyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasihi. Kau Ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai bumi rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu.
apa Bapak Ibu? Menjadi saksi iman melalui pujian. Mari bersama-sama bernyanyi. Ku bernyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam goda kebenaran, sampai putihkan dan habis nafasku. Amin. Ku kan setia ikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sampai memutih rambut kita, sampai habis nafas kita, biarlah kita adalah orang-orang yang didapati Tuhan tetap setia memuji dan memuliakan namanya. Amin. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, boleh bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Tuhan, ini mazmur kami, ini pujian syukur kami bagimu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Katakan bersama. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Katakan lagi Tuhan. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam goda kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam goda kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita tidak menentukan apapun selain perkataan firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Katakan, kita akan mau setia di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Katakan, aku mau setia Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan terlebih kita siapkan hati kita untuk Tuhan bertahta pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bawa persembahan kami Tuhan, dan kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami, bentuklah menjadi apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena
penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Kau yang terutama bagi kami, terutama bagiku.
karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakai. Sekali lagi katakan bersama-sama, semua karena anugerahnya. Ya, kan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakai. Bila kita dipakai, bila saya dipakainya, bila saya dipakainya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang memberikan anugerah yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Batakan nama ya ralabu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat karunia demi karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah lewat anugerah-Mu, lewat karunia-Mu, kami boleh bekerja, kami boleh melayani, kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, tak terasa kita sudah masuk di penghujung daripada bulan April ya hari ini ya. Bulan April kita boleh lalui bersama-sama sepanjang bulan ini dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa dan saya percaya tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Amin. Kalaupun berkekurangan artinya Tuhan terus cukupkan segala sesuatu. Apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, di akhir daripada bulan ini, tema daripada gereja kita di sepanjang bulan itu yaitu bersinar melalui pengaruh hidup. Nah bagaimana kemudian lewat pengaruh hidup setiap kehidupan kekristenan kita, setiap hidup anak-anak Tuhan, maka kita menjadi berkat di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan percayakan untuk kita ada di sana. Amin. Nah, di beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana kemudian hidup kekristenan kita berpengaruh lewat model kehidupan kekristenan kita, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, lewat kemudian cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sehingga model hidup kita, gaya hidup kita
gambar hidup kita itu menjadi teladan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemudian hidup kita menjadi model bagi orang lain. Sehingga model yang terpampang yang dapat dilihat oleh kehidupan orang lain itu bisa dinikmati orang lain dan kemudian itu bisa merubah kehidupan orang lain. Maka Bapak Saudara, untuk menjadi model yang kemudian berpengaruh dalam hidup ini, maka kita butuh yang namanya karunia. Amin. Karunia untuk kemudian kita menjadi model, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Bila tidak, maka saya percaya kita tidak akan mampu menjadi seorang model. Kita tidak mampu menjadi sebuah gambar yang kemudian boleh disaksikan, boleh kemudian dilihat oleh orang lain, boleh kemudian dinikmati dan kemudian itu mengubah kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 2, 3 ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya lewat model kehidupan kita, lewat gambar hidup kita yang kemudian mempengaruhi kehidupan orang lain, maka saya percaya itu akan menyelamatkan kehidupan orang lain. Amin. Kalau orang melihat hidup kita adalah hidup di dalam kebijaksanaan, kalau orang melihat gaya model kehidupan kita adalah hidup benar, maka orang juga akan melihat dan kemudian melakukan seperti apa yang kemudian kita kerjakan. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan itu dimulai dari rumah tangga demi rumah tangga. Kita menjadi model, kita menjadi gambar yang kemudian dapat disaksikan. Yang dapat terus diakses tanpa batas. Yang kemudian itu dapat mempengaruhi. Sehingga lewat pengaruh kehidupan kita, maka orang melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang menjadi model daripada kehidupan kita, itu menyelamatkan kehidupan orang lain. Amin. Berapa banyak yang rindu, yang percaya, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kita, bahkan tetangga-tetangga kita, ketika mereka melihat kita, mereka melihat Kristus. Berapa banyak yang rindu. Amin, semuanya. Saya berdoa, kalau setiap kita jemaat Tuhan, di dalam hidup kita ada model Kristus tinggal. Ada model Kristus yang bersemayam. Ada model Kristus yang kemudian dari cara hidup kita itu kemudian ada dan bisa dilihat oleh orang lain. Saya percaya. Maka keluarga kita akan diselamatkan. Maka lingkungan kita akan diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian kita berdampak melalui karunia. Kita menjadi model. Lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dikatakan di bagian A 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Mengapa orang tidak berpengaruh? Mengapa orang tidak menjadi teladan? Mengapa orang percaya tidak menjadi model yang baik? Tidak memiliki gaya hidup, cara hidup yang baik di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kota ataupun bangsa. Oleh karena apa? Lalai mempergunakan karunia. Berapa banyak yang mengerti di dalam kehidupannya ada karunia Tuhan taruhkan. Berapa banyak yang mengerti dalam diri kita ada karunia Tuhan taruhkan. Coba lihat samping kiri kanan.
Adakah karunia Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita menyadari di dalam diri kita ada karunia Tuhan. Nah, kata karunia ya di sini diambil dari kata karisma. Ya. Nah, apa itu karisma? Nah, karisma itu ya disebut kalau kita nanti melihat di dalam bahasa ininya ya. Bahasa aslinya, maka dikatakan, sebentar saya cek ya. Maka dikatakan adalah sebuah pemberian, ya. A favor which one receive without any merit of his own. Sesuatu yang kemudian diberikan, sesuatu yang kemudian dianugerahkan kepada setiap orang yang tanpa, artinya tanpa batasan atau tanpa kemudian imbalan. Di dalam apa namanya? Dalam salah satu arti dikatakan grace or gift, ya. Grace or gift denoting. Sebentar ya. Nah, dikatakan ya, anugerah karunia. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Saya percaya banyak yang kita alami dalam hidup kita yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Amin Bapak Ibu. Ya. Banyak yang terjadi di dalam hidup kita yang kita terima, yang kita nikmati dengan cuma-cuma. Kalau kita bertanya, kira-kira matahari Tuhan berikan dalam hidup kita. Kira-kira ada yang bayar enggak matahari? Ada di sini yang bayar matahari? Enggak pernah ada invoice dari surga menagihkan ke Bapak Ibu, ini tagihan matahari yang kamu nikmati. Atau mungkin udara yang kita nikmati. Belum pernah dari surga ada satu tagihan, satu bil datang ke rumah kita, terlalu banyak engkau memakai udara ini. Kalau kita terlalu banyak pakai PLN dan kita tidak bayar, belum tanggal 20, itu sudah datang peringatan. Ya. Lewat tanggal 20, tanggal 25 sudah didatangin kita. Ya. Sudah diancam kita. Kau nggak bayar hari ini nanti diputus katanya. Padahal nggak diputus juganya, ya kan? Tapi udah diancam. Tapi dari surga tidak pernah datang ancaman. Ya. Apa yang kita terima hari ini? Pekerjaankah, usahakah, jabatankah? Itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Saya percaya kalau Tuhan tidak menganugerahkan dari surga pekerjaan, jabatan, usaha, itu dia akan pernah kita miliki. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu berbangga diri. Itu semua karena kekuatanku, itu semua karena usahaku. Enggak. Kalau Tuhan tidak anugerahkan dari surga, itu tidak akan pernah ada. Nah, kalau kita nanti melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8, itu banyak karunia. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Nah, membagi-bagikan sesuatu juga karunia. Kebaikan hati kita juga itu karunia. Karena apa? Tidak semua orang bisa berbuat baik. Ya? Tidak semua orang bisa berbagi.
Tidak semua orang gampang mengeluarkan sesuatu. Tidak semua orang gampang ketika memperhatikan saudaranya, ketika memperhatikan keluarganya, itu kemudian berbelas kasihan dan kemudian membuka kantongnya, membuka dompetnya dan mengeluarkan isinya. Nggak gampang Bapak Saudara. Karena apa? Itu karunia. Jadi Bapak Saudara, kalau kita ya ringan tangan untuk membantu orang, jangan berhenti. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Itu karunia. Bahkan banyak lagi yang lain. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita akan melihat begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berkata-kata bijak, berbicara dalam bahasa roh. Itu kemudian karunia yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari dalam diri kita ada karunia Tuhan, maka seharusnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 tadi katakan, jangan lalai mempergunakannya. Amin. Kalau kita mengerti di dalam diri kita ada anugerah Tuhan, kalau kita mengerti dalam diri kita ada karunia Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, jangan lalai mempergunakannya. Amin. Ketika kita mengerti, maka pergunakanlah itu. Ya. Supaya apa? Supaya di ayat 16 tadi, 16C dikatakan. Supaya apa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Supaya apa dikatakan? Dengan demikian, ya, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika kita mempergunakan karunia itu, maka saya percaya Alkitab dengan jelas berkata, ketika kita dikatakan karena dengan berbuat demikian, ketika kita mempergunakan karunia itu, ketika Anda berbuat baik menolong orang lain, Anda tidak mau menolong orang lain. Padahal Tuhan anugerahkan karunia untuk menolong orang lain. Lewat apa? Mungkin lewat pekerjaan kita. Mungkin lewat apa? Mungkin lewat usaha kita. Mungkin lewat apa? Mungkin lewat teman-teman kita. Tapi kita tidak mau menolong. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, kita melihat orang lain berkekurangan. Dan kita menutup mata kita kepada orang lain. Maka hati-hati, jangan lalai mempergunakan karunia itu. Karena apa? Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita nanti baca dalam Matius 25, ya, perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan percayakan kepada seorang 5, seorang lagi 2, seorang lagi 1. Yang 5 dan 2 itu kemudian melipat gandakannya. Artinya apa? Mempergunakan, mengusahakannya, mengerjakannya dengan baik. Artinya apa? Ketika Tuhan anugerahkan hati yang berbelas kasihan, dengan karunia itu dia berbelas kasihan kepada orang lain. Tetapi kepada yang punya 1 talenta, maka Tuhan berkata, ambil daripadanya. Bahkan dengan jelas dikatakan di ayat yang ke 30 ya, 24 sampai dengan 30 di dalam Matius 25 ya. Maka dikatakan ambil daripadanya, kemudian apa? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang kemudian ketika kita lalai mempergunakan karunia itu. Jangan sampai Tuhan berkata seperti ini. Tuhan mengambil apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan mengambil kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Tujuan akhir daripada kehidupan kita, mengapa Yesus datang ke dalam dunia, adalah untuk menyelamatkan. Tujuan akhir daripada setiap kehidupan kita adalah keselamatan. Kalau kita mengerti ini adalah tujuan akhir, seperti dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 tadi, lewat karunia yang kita pergunakan, kita sendiri diselamatkan dan juga orang lain diselamatkan. Maka ketika kita tidak mempergunakan karunia itu, kita lalai mempergunakannya. Maka dengan kata lain, kita sedang membuat hidup kita tidak diselamatkan dan membuat orang lain juga tidak menerima keselamatan itu. Kalau orang lain tidak diselamatkan oleh karena kita, maka Alkitab dengan jelas berkata, maka Tuhan akan memperhitungkannya dan kemudian menagihnya dari setiap kehidupan kita. Alkitab kan dengan jelas berkata, kalau kita tahu orang berbuat salah, kita tidak menegur, maka darahnya, maka hidupnya akan ditanggungkan kepada setiap kita. Kenapa kita tahu apa yang baik? Kita mengerti apa yang baik, tetapi kita tidak mengerjakannya. Maka Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari setiap kehidupan kita. Yakobus berkata, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Coba lihat samping kiri kanan, ngerti kan? Coba siapa dong, ngerti kan gitu? Ngerti enggak gitu ya? Kalau kita dikatakan ya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sehebat apapun kita dalam melayani, sehebat apapun karunia, ya mungkin kita punya karunia kesembuhan, tetapi ketika kita tahu berbuat baik kita tidak melakukannya, maka ia berdosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak diselamatkan. Mengapa orang lalai dengan karunia-Nya? Mungkin ini pertanyaan bagi kita semua. Tuhan rindu semakin banyak orang yang diselamatkan. Sehingga Dia menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga lewat kehidupan kita Tuhan menganugerahkan karunia-Nya. Dan lewat karunia itu juga bukan hanya keselamatan atas diri kita, tetapi biarlah lewat karunia yang Tuhan berikan, orang lain juga diselamatkan. Amin. Orang lain diselamatkan bukan hanya kita, tetapi lewat karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka orang lain juga diselamatkan. Tetapi banyak orang yang kemudian lalai mengerjakan ini. Karena apa? Terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk dengan urusan di luar. Kata lalai itu ameleo dari bahasa Yunani, ya. Dikatakan to be careless. Ya. To be careless itu tidak peduli. Seringkali kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Seringkali kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita abai. Padahal kalau kita mengerti tadi ada karunia Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa. Tapi seringkali ketika Tuhan taruhkan di hadapan kita, ada yang harus kita tolong, ada yang harus kita bantu, ada yang harus kita doakan, ada yang harus kita layani, ada yang harus kita bagikan sesuatu kepada mereka. Tetapi kita mungkin berpikir, ngapain saya bantu dia? Ngapain saya tolong dia? Untuk apa?
Kita tidak peduli. Dia kan bukan golonganku. Dia kan bukan soulmate-ku. Dia kan bukan circle-ku. Sehingga saya tidak perlu membantu, tidak perlu menolong. Ini yang kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari satu gereja dengan gereja yang lain, tidak peduli. Dia kan bukan jemaat kami. Saya berdoa di tempat ini walaupun tidak satu label dengan kita. Walaupun tidak satu papan nama dengan kita, mereka adalah saudara kita. Ketika Tuhan taruhkan di hati kita, ketika Tuhan taruhkan dalam hidup kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Amin. Bahkan dikatakan bukan hanya kepada orang-orang seiman, tetapi kepada orang-orang yang tidak seiman sekalipun. Ini yang membuat mengapa orang lalai, karena tidak peduli dengan lingkungan. Sehingga kita kemudian berhenti untuk melakukan karunia itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak lalai mempergunakan karunia itu? Supaya saudara dan saya, kita semua ketika kita menyadari bahwasanya ada karunia Tuhan dalam hidup kita, maka kita kemudian tidak lalai mempergunakannya. Sehingga ketika kita tidak lalai, maka lewat karunia yang ada dalam hidup kita itu menyelamatkan kehidupan orang lain. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 15. Yuk. Dengan cepat. 1 Timotius 4. Ya, dikatakan yang pertama, ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak lalai mempergunakan karunia itu? Yang pertama dikatakan perhatikanlah semuanya itu. Ya. Yang pertama perhatikan karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Seringkali kita tidak memperhatikan, tidak peduli ya, dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kata perhatikan dalam bahasa Yunani dikatakan meleteo. Ya, meleteo itu to care for. Ya, care for. Ya, peduli. Peduli atau kemudian merawatnya. Attend to carefully. Ya, dikatakan dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Artinya apa? Kita harus menyelidiki dan menyadari ke dalam diri kita apa yang menjadi karunia Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan memberikan hati yang berbelas kasih untuk kemudian perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan berkati kita lewat pekerjaan, Tuhan berkati kita lewat jabatan, Tuhan berkati kita lewat usaha. Mari sadari. Kita perhatikan karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Supaya apa? Kita dapat memaksimalkannya. Sehingga kita harus, cara yang pertama yaitu memperhatikan karunia itu. Memperhatikan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan karunia yang ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengerti karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka kita dikatakan bagaimana kamu hidup. Kita bisa mengerti sepantasnya seperti apa kita harus hidup. Amin. Karena apa? Karena banyak orang-orang percaya tidak sepantasnya seperti itu dia hidup. Banyak orang-orang percaya bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun tidak menyadari karunia-Nya di mana. Sehingga apa? Sembarangan cara hidupnya.
sembarangan cara bicaranya. Hidupnya tidak punya tujuan. Saya berdoa di antara kita tidak ada. Kita harus sadari bahwa karunia yang kita terima itu ada di dalam diri kita. Itu dari Allah yang beri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti, ya, ketika kita perhatikan, maka kita akan mengerjakan karunia itu. Bukan karena orang lain. Bukan karena dia berbuat baik. Bukan karena sekitar kita itu baik keadaannya. Tapi Kolose berkata, Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kan ketika kita mau menolong orang, kita lihat dulu. Ketika kita mau berbuat baik, kita lihat dulu. Ada enggak manfaatnya untuk aku? Ada enggak imbalannya untuk aku? Ketika kita memperhatikan karunia itu, saya percaya, maka kita akan melakukannya dengan segenap hati kita. Amin. Tanpa memandang orang lain. Karena apa yang kita lakukan, kita mengerti itu datang dari Tuhan. Dan kita juga melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau katakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Amin. Semua anugerah Tuhan, semua karunia Tuhan, jikalau Tuhan pakai kita hari ini. Jikalau kita hari ini dapat berbuat baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Lakukanlah itu bukan untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Saya percaya, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Amin. Karena apa? Dia melihat kasih Kristus dari yang kita lakukan. Dia melihat kemuliaan Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Dia melihat kebesaran Tuhan dari apa yang kemudian kita lakukan. Nah, yang kedua Bapak Saudara, setelah kita memperhatikan bagaimana caranya supaya kita tidak lalai. Nah, yang kedua, di ayat yang ke-16 tadi dikatakan hiduplah di dalam karunia itu. Ketika kita menyadari, memperhatikan dalam diri kita ada karunia Tuhan. Sehingga kita harus bekerja, kita harus mengerjakannya, kita harus melakukannya kepada orang lain. Karena kita mengerti Tuhan yang memberikan. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Maka yang kedua, maka hiduplah dalam karunia itu. Seringkali orang tidak mau hidup dalam karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia lebih melihat karunia yang ada di depan orang. Dia lebih melihat anugerah yang diterima oleh orang lain. Dan dia ingin seperti itu. Kita masing-masing punya karunia. Tapi seringkali kita mau hidup dalam karunia orang lain. Kita mau seperti karunia orang lain. Saya percaya, sekecil apapun karunia yang kita miliki, saya percaya ketika kita mau mengerjakannya, kita menyadarinya dan mengerjakannya, saya percaya kita akan hidup di dalamnya. Amin. Kita tidak terganggu lagi dengan karunia orang lain. Kita tidak terganggu lagi dengan kehidupan orang lain. Dalam Mazmur pasal 73, Asaf pernah itu kemudian kecewa dengan Tuhan. Dia tidak menyadari karunia-Nya adalah sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dia kemudian mulai melihat kehidupan orang lain. Dia kemudian mulai melihat kehidupan orang fasik yang kemudian gemuk-gemuk. Tuhan berkati, sepertinya
Tidak ada kekurangan bagi mereka, kata Asaf. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia kemudian kembali kepada panggilannya, dia menyadari, dia memperhatikan kehidupannya. Dia seorang hamba Tuhan. Maka dia mulai memperhatikan sampai dikatakan, aku masuk dalam tempat kudus Allah. Artinya apa? Dia menyadari, dia memperhatikan bahwasanya ada karunia Tuhan yang spesial dalam kehidupan Asaf. Maka Tuhan memperlihatkan segala sesuatu. Apa yang diperlihatkan? Kesudahan orang fasik. Tuhan, engkau menempatkan mereka di tempat-tempat licin, dikatakan. Demikian dengan kita, jangan sibuk dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sibuk dengan karunia yang dinikmati oleh orang lain. Itu bagiannya, silakan. Tapi biarlah hari ini apa yang Tuhan percayakan, karunia apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita hidup di dalamnya. Amin. Saya percaya ketika kita hidup di dalamnya, saya percaya. Firman Tuhan katakan iman sebesar biji sawi. Ketika kita punya iman sebesar biji sawi, maka kita akan berkata kepada gunung masalah pindah dan tercampak ke laut. Maka itu akan segera terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan karunia yang kecil sekalipun yang kita miliki, ketika kita hidup di dalamnya, anugerah Tuhan akan bertambah-tambah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah yang terakhir, yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Dalam semuanya apa? Dalam semua karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bertekunlah, kata bertekun di sana tidak berhenti. Secara terus menerus dilakukan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita secara terus menerus kita kemudian melakukan, mempergunakan karunia itu. Jangan hanya hari ini kita kemudian mengerti, menyadari ada karunia Tuhan dan kita hidup hanya hari ini kita mengerjakannya. Tetapi ketika pun ada kesulitan, ketika pun ada tantangan, ketika pun ada pergumulan, ada persoalan, jangan berhenti. Amin. Tetapi apa? Bertekunlah mengerjakannya. Amin. Maka di ayat yang terakhir dikatakan, dengan berbuat demikian engkau. Beritahu samping kiri kanan, dengan berbuat demikian maka engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Coba beritahu samping kiri kanan, karena dengan berbuat demikian engkau, samping kiri kanannya tepuk, engkau ya akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika kita memperhatikan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita hidup di dalam karunia itu dan kita bertekun dalam karunia itu. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi orang lain juga. Seisi rumah kita, keluarga kita, kota dan bangsa kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan sekali lagi, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Bila engkau dipakai, bila saya dipakainya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami Tuhan menyadari di dalam diri kami ada karunia-Mu yang besar ya Tuhan.
Dan kami hidup di dalamnya dan bertekun senantiasa. Sehingga bukan hanya kami yang selamat, tetapi orang lain juga akan diselamatkan. Tuhan berkati setiap umat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu, sehingga boleh menyadari ada karunia Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh membawa keluarga mereka, membawa rumah tangga mereka, membawa lingkungan mereka, mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, Bapa Kau tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu akan terus termaterai dalam hati dan pikiran kami lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita kembali bawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita siapkan persembahan yang terbaik dan kita akan mendengarkan warta untuk sepekan ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satu yang menebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Pada kita. Pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ya kita ada jadwal menara doa di di rumah persembahan pukul 18 WIB sampai 20 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersama-sama berdoa, nanti boleh didaftarkan ya. Seluruh pengerja, mari kita atur waktu bersama-sama. Amin. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan yang daripada surga. Karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang emas dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu. Hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.